wedi batane ora payu. Enek ora sih? Luwih wedi batane ora payu ketimbang menghadiri panggilan adzan. Ada enggak? Oh, sedikit ya. Ada yang memakmur masjid walam yasha'illallah, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Jadi pemakmur masjid juga tidak boleh takut sama istrinya. Ada enggak orang Islam yang takut sama istrinya? Ada enggak? Laki-laki yang takut sama istrinya ada? Datang enggak malam hari ini? Enggak. Di sini orangnya enggak ada yang takut sama istrinya. Enggak tahu kalau di rumah nanti diajar. Jadi ibu-ibu kepingin enggak suaminya menjadi pemakmur masjid? Kepingin enggak ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu kepingin suaminya menjadi pemakmur masjid, aja sekali-kali ganduli orang sama masjid nemu bae jagongan ngopi. Ngapa dadak mangkat? Ngesuk bae keneng, ngesuk meneh bae keneng. Pengajian tuh harus saben minggu, ngesuk meneh keneng. Tidak usah digandul. Kan tidak ada yang ganduli suaminya ya Bu ya. Tapi pada kenyataannya, kalau ada seorang laki-laki ditanya, kenapa tidak hadir kajian? Aku ada yang menjawab, kono ngomong baik oleh bojone. Ini bisa dua makna. Yang pertama memang istrinya itu ganduli, si kedua kurang alasan dari bojone ora ganduli. Ya. Tapi insya Allah tadi kan yang seperti ini tidak hadir tadi. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kalau melihat seperti ini, ramainya Masjid Taqwa ini, saya jadi teringat ketika 2 kali dalam setahun ini saya bersama teman-teman itu ke Sragen. Di Sragen itu sholat 5 waktunya itu 6 sampai 7 shaf. Yang laki-laki satu shafnya itu sebanyak 60 orang. Jadi sholat 5 waktunya itu apa? Jamaahnya itu sekitar berapa? 400 sampai 500 jamaah setiap waktu. Ya mirip seperti inilah. Dan yang jamaah di Masjid Al-Falah itu bukan orang-orang dekat, karena Al-Falah itu samping kirinya itu gereja berbatasan dengan tembok. Sebelah belakangnya stasiun, sebelah depannya bank BRI atau Bank BCA, tidak ada rumah. Yang datang ke situ orangnya jauh-jauh, persis seperti ini. Ada yang dari Sinarjo, Pak Marjo gimana tadi? Nah, ada yang dari Ponco, Pak Budi, sama Pak Nuryanto, terus yang lainnya. Ada yang dari Sri Gadi, Pak Haji Maino dari Kalimantan, Masya Allah siapa? Iya Masya Allah. Beliau kalau ketemu dengan saya itu udah curhat. Saya itu penyakitnya asal izin pokoknya, tapi malam hari ini Masya Allah beliau bisa hadir ya. Maka ini persis seperti ini. Mau kan lagi anu kolo-kolo, ya lah. Kalau di Al-Falah itu saben sholat, saben jamaah sholat. Semoga barangkali di masa yang akan datang Masjid Taqwa ini ramainya terus bertahan sampai seperti ini. Dan yang jauh-jauh untuk memberikan motivasi, kata Rasulullah, orang yang jauh itu langkahnya ihdahuma tahuttu khoti'atan. Langkah satunya itu menghapuskan dosa, wal akhar tarfa'u darajat. Yang satunya, yang lainnya itu mengangkat derajat. Berapa dosa yang terhapus yang dimiliki Pak Marjuki dari Sinarjo ke sini? Tapi di sini langkah kaki. Beliau pakai apa Pak? Pakai motor. Berarti pentilnya lah ya. Pentilnya berapa kali putar? Yang ban depan itu menghapus dosa, yang ban belakang itu menaikkan derajat. Kalau di sini langkah kaki. Dan kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Setiap bekas ibadah seseorang itu dicatat oleh Allah dan besok akan menjadi saksi. Pak Marjuki, Pak Nuryanto, Pak Budi yang tidak biasanya sujud di sini, bekas sujudnya tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau pernah sholat di sini. Motornya yang didatang
motornya pun akan bersaksi. Karena harta ini kan besok ditanyakan dua, ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergerak dua kaki seorang hamba itu sebelum ditanya. Hartanya ditanya min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Golek tuku motor duitnya sekang ndi, baru wis dituku motore kanggo ngapa. Jadi go mancing oleh ora motore oleh. Go apa meneh? Go mangkat bal-balan oleh ora oleh. Tapi yang seperti itu tidak bisa menjadi saksi nanti atas kebaikannya. Tapi kalau digunakan untuk ke masjid, digunakan untuk kajian, itulah yang akan menguntungkan kita bersaksi nanti. Motor kita nanti bicara di hadapan Allah bahwa saya dulu dibeli dengan uang yang halal, dari gaji kerja, dari bata bolong, bukan dari riba. Dan setelah motor itu saya beli, saya gunakan untuk berangkat kajian dan lain sebagainya. Ya, jadi alhamdulillah. Dan ada seorang sahabat Ubay bin Ka'ab. Dulu itu Ubay bin Ka'ab itu salah satu yang mengumpulkan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an dulu ditulis di tercecer di lupa kemana. Kemudian Ubay bin Ka'ab itu pernah menasihati sahabatnya. Dalam bahasa kita itu kowe kumain tinggal mengenai bae ora kadon. Karena Ubay bin Ka'ab itu melihat temannya itu setiap datang waktu sholat itu dia selalu berjalan dalam jangka waktu yang jarak yang jauh. Ubay bin Ka'ab memberikan nasihat, kamu pindah aja. Kata temannya, wallahi saya tidak akan pindah rumahnya dekat dengan masjid, karena saya berharap setiap langkah saya itu dicatat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini motivasi buat yang rumahnya jauh, ini kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih dibanding orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Jadi Pak Paino agar mengenai pahalanya kalah kalau sama Pak RT Siswo lebih jauh soalnya. Makanya saya sudah kiri-kiri sama Pak Paino, kalau itu rumah saya wakafkan, saya pindah gitu. Masalahnya itu bukan rumah saya. Ya. Terus rumah wetan kalau jadi masjid, masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, malam hari ini di dalam flyer itu ditulis kajian akbar. Sebetulnya saya tidak pada posisi level yang memantaskan diri untuk mengisi kajian akbar. Karena ini saya cuma sekedar mau menceritakan rahasia kenapa masjid-masjid di Jawa itu bisa masuk best of the best. Kalau kita ini, Masjid Taqwa ini kan baru masjid unggulan. Masjid unggulan itu di bawah best of the best. Jadi kelasnya itu beda-beda. Best of the best itu seperti Masjid Jogokaryan, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Muqlisin dan lain sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa menduduki di peringkat ketiga. Maka sebelum saya menyampaikan tentang masjid-masjid itu, saya akan mengucapkan terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada warga Blok M yang telah mensupport Masjid Taqwa sehingga Masjid Taqwa bisa menjalankan program-programnya dan sampai mengantarkan Masjid Taqwa ini menjadi masjid unggulan juara di posisi 3. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Blok M ya atas kontribusinya, dari toplesnya, dari berasnya. Tanpa subsidi atau tanpa kontribusi dari warga Blok M, tidak mungkin Masjid Taqwa itu bisa melaju sampai ke posisi masjid unggulan, nggak mungkin. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada warga Blok M. Yang kedua, saya berterima kasih kepada para donatur walaupun tidak bertempat di Blok M, baik yang ada di pasar, baik yang ada di Kaliwungu, baik yang ada di Sridadi, baik yang ada di Poncol, di Sinarjo, semua yang menitipkan hartanya di sini. Baik teman-teman saya yang ada di Jogja, barangkali panjenengan semua bisa lihat saya. Baik teman-teman saya yang ada di Solo, teman-teman saya yang ada di Bandar Lampung, teman-teman saya yang ada di luar kota, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun teman-teman saya yang ada di Jogja, teman-teman saya yang ada di Magelang, di Solo tidak kenal sama kita yang ada di sini. Teman-teman saya di sini dengan teman-teman saya yang ada di Solo itu kan nggak kenal, tapi sama-sama memberikan kontribusi. Maka saya berharap, atau kita berharap semoga orang yang punya kontribusi di Masjid Taqwa
baik yang di Jogja, baik yang di Solo, baik yang di Sridati, walaupun tidak kenal, besok bisa berkenalan di surga. Amin. Yang berikutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang dalam setahun 2 kali ini telah berkontribusi untuk membiayai keberangkatan kami ke Sragen. Pertama habis 18 juta, yang kedua habis 11 juta. Kemarin ke Banjarmasin itu masih dalam waktu 1 tahun. Kami pun dibiayai oleh VCM. Ada Pak Haji Suleman? Oh ya, terima kasih Pak Haji ya. Tentu beserta menunya, tanpa support dan tanpa bantuan dari VCM, ya kami akan berkesusahan untuk bisa menjalankan ini. Kemudian saya berterima kasih kepada kaum yang ada di Kalirejo, Amal Usaha Muhammadiyah. Tentunya uang yang didapatkan itu juga berasal dari Amal Usaha Muhammadiyah Kalirejo. Semoga kaum yang ada di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah diberkahi oleh Allah dan semakin makmur dan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya mau berterima kasih kepada istri Adinda Lutfi Muayyana binti Bukhari. Terima kasih Umi. Umi telah mengizinkan Abi untuk merelakan Abi. Abi pergi 1 tahun. Setiap Abi pergi, ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Kepergian Abi tidak pernah sekalipun membawa uang segepok, tidak pernah. Abi pulang, saya pulang tidak pernah membelikan baju, saya tidak pernah membelikan sepatu yang pada hakikatnya ini diinginkan oleh atau kebanyakan diinginkan oleh seorang istri yang ketika suaminya pergi pulang membawa sesuatu. Saya itu Pak pergi ke Al-Falah itu waktu pertama itu saya bawa uang 15.000. Ya, saya bawa 15.000, pulang masih jujur 8.000. Jadi saya nggak beli apa-apa sama sekali, tak ampet pokoknya. Apalagi saya membelikan baju. Sekali lagi terima kasih Umi, semoga Allah mencatat kebaikan sama Umi. Saya akan pergi ke kota membeli celana. Jangan lupa ditawar harganya. Takkan ada yang bisa menggantikan Adinda. Semoga kita bersama hingga ke surga. Amin. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu yang sholat dirahmati Allah, nanti mundur sedikit gak apa-apa ya, karena ini ceritanya agak panjang. Saya itu naik pesawat itu baru sekali Pak. Sebelum naik pesawat itu semua doa saya baca Pak. Karena apa? Jangankan naik pesawat yang kata Pak Irsan ketinggiannya sampai ini pesawat ini dhuwure mengko pira? 30.000 meter atau innalillahi wa inna ilaihi kelapa bagus wedi. Apalagi sampai tinggi. Semua saya baca bismillah, 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 alhamdulillah, subhanallah di safarolana hada wa makunat terusan dan sebagainya. Saya baca HP terus. Nah, ini cerita sebentar Pak. Ketika pesawat itu naik, karena ngerti masalah mobil eneng masalah kan minggirnya lah, mandek nek banyak bocor mobil minggirnya lah, bensin eneng minggir, naik pesawat itu aja jalan, wis pokoknya masalah sampai di atas. Waktu dari Jakarta ke Kalimantan itu setengah kan kalau sudah di atas itu pesawat tenang ya Pak ya, tapi saya tetap nggak tenang, padahal pesawatnya tenang. Ya saya lihat setelah setengah jam itu kan sudah boleh melepas sabuk pengaman. Tiba-tiba pesawat itu goyang gak karuan. Dan kemudian Pak pramugari mengumumkan kepada para penumpang untuk kembali menggunakan sabuk pengaman karena cuaca di luar itu sangat buruk dan pesawat ini dilengkapi dengan pintu darurat di kanan dan di kiri. Astagfirullahaladzim. Pesawat ini eneng pintu darurat di kanan dan di kiri. Emang itu lompat apa? Saya itu tiba-tiba Pak ya. Tiba-tiba saya jadi, kalau saya dikatakan orang Muhammadiyah, tiba-tiba saya jadi orang NU. Di atas sampai la ilaha illallah. La ilaha. Saya ingat mangkola akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Mbok menawa aku gue merem melek-melek nang alam barzakh, kalimat yang terakhir saya baca itu la ilaha illallah.
orang tenang. Sepanjang perjalanan itu saya tanya, karena saya di samping itu sama paman saya baik saya. Terus dia memurung. Tapi alhamdulillah sampai Banjarmasin hingga sampai ke sini lagi dalam keadaan selamat dan bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya akan menceritakan beberapa masjid yang ini bisa menjadi percontohan kita. Yang pertama, Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Masjid Al-Jihad Banjarmasin itu sholat subuhnya itu, sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya itu jamaahnya 1000 lebih. Bayangkan, ini kalau 1000, ini cuma cukup 500-400 itu Pak. 1000 lebih. Jadi melebar ke sana sampai ke halaman-halaman. Nah, Masjid Al-Jihad itu kalau zuhur sama asar itu lebih sedikit, sekitar 600 sampai 700 kan orang pada kerja. Kalau maghrib, isya, kemudian subuh orang itu enggak ini. Kemudian Masjid Al-Jihad itu rata-rata per hari itu mensolatkan jenazah rata-rata 8 jenazah setiap pada sholat. Jadi setiap pada sholat Assalamualaikum ngadep. Tapi saya sudah dikasih bocoran. Nanti kalau ini jadi satu hari itu rata-rata 8 jenazah. Ada pernah 20 jenazah, saya tanya, ada juga kadang-kadang di bawah 8 jenazah. Satu jenazah rata-rata saya tanya, rata-rata mereka infak berapa? Sebetulnya Masjid Al-Jihad itu tidak pernah menentukan tarif, itu nggak pernah. Sebagaimana orang kalau ngisi kajian, sebagaimana orang kalau minta tanda tangan sama Pak Bayan, sama Pak RT, pengen tarif kan orang. Tapi kan umumnya, ya Pak RT, umumnya mulai apa? Saya kata lah, nih naik ukur lemah. Wah, orang tahu. Tapi kebangas tapi Pak RT sih biar dulu. Umumnya walaupun tidak ada tarifnya, umumnya keluarga jenazah itu umumnya memberikan infak ke masjid itu 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Kalau satu hari ada 8 jenazah, saya hitung satu hari Masjid Al-Jihad mendapatkan infak dari keluarga yang disolatkan jenazahnya 7 juta dikali 8 jenazah berapa? 56 juta rupiah. 56 juta rupiah dikalikan 30 berapa? 1,7 miliar. Gue nyolatnya jenazah 1,7 miliar. Barangkali wow, banyak banget ya. Orang mensolatkan jenazah itu 7 juta rupiah infaknya. Bapak Ibu yang sholat dirahmati oleh Allah, barangkali kita aneh mendengarkan sholat jenazah kok dalam infak 7 juta, walaupun ini tidak ada tarif seperti ini. Sebetulnya aneh ini karena mindset kita yang tidak terbiasa untuk seperti ini. Bapak Ibu, mendengar ini aneh nggak sih orang menyolatkan jenazah kok infak 7 juta? Saya sendiri merasa aneh, tapi terpikir-pikir, orang beli motor harganya 10 juta, aneh nggak? Nggak aneh, nggak. Motornya larang temen 10 juta. Orang beli mobil 100 juta juga enggak. Mobilnya larangnya 1 juta. Wajar kan Pak ya? Tapi begitu saya mendengar di sana orang yang keluarganya itu meninggal berinfak, itu juta. Padahal saya mendengarkan orang beli motor 10 juta itu biasa aja. Masuk ke mana beli mobil harganya 115 juta biasa aja. Begitu saya mendengar jujur kok ini larang teman. Surga Pak 7 juta, mobil 100 juta, seolah-olah mahal yang 7 juta daripada yang 100 juta. Itu karena mindset atau kebiasaan kita yang belum terbangun. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang mengiringi mayat atau 3 hal yang mengiringi mayat itu ada 3 hal. Ya, ahluhu wa amaluhu wa maluhu, keluarganya, amalnya, dan hartanya. Keluarga, amal dan harta. Yang 2 akan pulang dan yang 1 akan
tetap bersamanya. Jadi kalau misalnya orang itu berinfak 7 juta, kemudian harta warisnya itu ada 2 miliar, yang akan bermanfaat kepada sang mayit ini yang 7 juta atau yang 2 miliar? Yang 7 juta kan? Yang 7 juta yang akan bermanfaat. Yang 2 miliar tidak akan memberikan manfaat buat dia. Ada yang ahli warisnya rebutan, ada yang kalaupun tidak rebutan juga tidak ada hadis yang menerangkan barang siapa yang meninggalkan harta warisannya banyak akan diampuni dosanya, juga tidak ada. Ya mau wong liya sing dalam mending teman, tapi si mati orang dalam mending. Emang si mati ya neng, wih kayak dalam anak udah tinggali sawah pirang-pirangnya neng, enggak ada. Maka sekali lagi 7 juta yang saya juga tadinya berpikir murah itu, yang tadinya saya berpikir mahal itu, sekarang 7 juta itu alangkah murahnya. Karena apa? Karena itu kita lebih memikirkan yang kita tinggal daripada yang akan kita bawa. Seandainya orang itu bisa diizinkan kembali, barangkali dia akan berinfak 2 miliar, yang 7 juta itu diberikan kepada anak atau ahli warisnya barangkali. Karena kan ada dalil yang mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa aqum minas solihin. Ada Rabbi ji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Itu kan kalimat-kalimat orang yang di alam barzakh yang semasa hidupnya itu tidak banyak memiliki amal sedekah. Maka mereka katakan Rabbi laula akhartani fa as-sadaqa wa aqum minas solihin. Jadi 7 juta itu untuk infak ke masjid keluarga yang meninggal, kira-kira mahal atau tidak Pak? Mahal atau tidak? Kira-kira besok kalau orang tuanya meninggal, itu berani nggak infak 7 juta ke masjid? Saya belum pernah dengar ini. Ya banyak sih yang infak, tapi ya ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Tapi yang 7 juta belum ada di sini, tapi di sana itu umum. Ini menjadi mindset. 7 juta itulah yang akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau anak kita itu diragukan untuk mau berinfak atas nama orang tuanya, tulis wasiat, kumpul. Kalau saya mati, tolong kebun yang sebelah yor atau separohnya atau berapa, tolong diwakafkan ke masjid. Harta waris itu dihitung waris setelah dipotong hutang dan dipotong wasiat, baru dihitung waris. Kalau anak ahli warisnya tidak menjalankan wasiat orang tua, ahli warisnya dosa. Tapi kalau yang mati tidak ada wasiat, ya orang dosa loh mengenai wasiat orang. Maka kalau itu nggak yakin anak keturunannya itu akan bersedekah atas nama orang tua, ya sudah wasiat saja. Wasiat saja, itu akan memberikan manfaat. Masjid Al-Jihad itu 1 kali Jumatan tadi berapa? 1,7 miliar ya? 1,7 miliar untuk menjalankan jenazah. 1 kali Jumatan berapa kotak infaknya Mas Riman? 1 kali Jumatan berapa? 50 juta Pak. 1 kali Jumatan itu kotak infaknya 50 juta rupiah. Dan total infak per bulan dari gabungan itu di Masjid Al-Jihad itu sebesar 700 juta rupiah. Duit kok pada mabur-mabur dengan ngabur, Masya Allah. Nah, saya tanya, muadzinnya itu Pak, 1 kali adzan terhitung itu, kemarin saya nggak tanya, nggak sama sudah waktu tanya, sama nahar, mana ada nahar? 1 kali adzan itu Pak, upahnya itu 200.000 rupiah. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah 200.000 rupiah. Dia nek nengkene sekali adzan 200.000 maka kasih-kasihkan. Dia itu sebulan pikiran, Mas Gus sebulan pikiran kali 200. Pak Piono, sama yang biasa ada. Kayaknya Pak Sobirin sing selama ikirat atau ada jadi ada. Lah lumayan
lumayan orang yang ping 10 baik. Kan sedina ping 5. Ping 5 nek kali ping 30 berarti ping 150 adzan. Ya kebagian ping 10 adzan ora apa-apa berarti oleh 2 juta. Bata bolong mana kabeh ya. Bata bolong mana kabeh. Nah, belum lagi yang apa? Yang ngimami, belum lagi yang khutbah. Ketua takmirnya itu gajinya itu di atas 15 juta rupiah. Gue nek mengkene ketua takmirnya gajinya 15 juta, morosa duduk 15 juta, 10 juta. Ini saya jadi ketua takmir itu berakhir 2029, Pak. Saya yakin di 2027 sudah ada kampanye-kampanye. 10 juta, enek partai-partai, enek partai Umar bin Khattab, enek partai Ali bin Abi Thalib. 10 juta ketua takmir. Mengkene ketua takmir jorok-jorokan. Kowe baik. Ya, nanti 2029 saya berakhir, Pak. Karena apa? Keperiodaan ketua takmir itu dibatasi 4 tahun saja, tidak boleh lebih dari itu. Dan memang harus menggenerasi. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Apalagi tadi, nah, Al-Jihad itu di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah. Dan di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah itu punya SD sampai SLTA. Jadi itu kira-kira tentang Al-Jihad itu. Al-Jihad memiliki 7 ambulan. Yang 2 diantaranya itu mobilnya mereknya Alfa. Tapi aku ora kepingin numpak karena syaratnya mati di sini. Jadi ambulan itu sibuk sekali, Pak. Jadi ketika ada orang yang meninggal itu ditelepon. Nah, jenazah itu, Pak, jenazah yang disolati itu ke Al-Jihad itu tempatnya jauh-jauh. Saya tanya, bukan jenazah, kan diumumkan itu jenazahnya dari mana. 2 jenazah itu yang saya dengar itu dari Banjarbaru. Banjarbaru ke Banjarmasin itu jarak tempuhnya itu ada 1 jam lebih. Jadi eneng wong ninggal nang di 1 jam itu mana ya? Wates ya. Eneng wong ninggal nang Wates, kemudian digawene disolatna kok gak bali. Eneng wong ninggal nang Kemiring, kok digawe pengene disolatna digawe. Kenapa mereka itu keroyo-royo, terseok-seok untuk menginginkan keluarganya disolatkan jenazah di Masjid Al-Jihad? Karena jamaahnya banyak. Karena banyak hadis yang menerangkan ya, mamin muslim yamut fayakumu arba'una rajulan. Barang siapa orang muslim mati kemudian disolatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, tidak ada yang musyrik sedikit pun atau satu pun ya, dari 40 itu tidak ada yang musyrik, safahumullahu fihi, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya orang yang sholat terhadap orang itu. Dalam redaksi lain ada yang 100, redaksi tadi 40 orang, kemudian ada yang 100. Artinya semakin banyak yang mensolatkan itu, prosentase atau probabilitas kemungkinannya jenazah diampuni dosa itu semakin besar. Aku yang kepingin nek bapakku meninggal, bapakku meninggal, sing nyolatnya kowe akeh, semakin akeh, karena saya berharap orang tua saya itu diampuni dosanya itu sebanyak orang yang mensolatkan. Semakin banyak mengucapkan Allahumma firlahu, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Cuma infak 7 juta kan murah banget, ya nggak Pak? Jangan suka resi tinggal infaknya mudah apa. Jadi nang Banjarmasin semakin akeh wong mati infaknya tambah akeh. Nah itu yang saya sampaikan tentang Banjarmasin. Nah kemudian juara 1 kemarin Masjid Al-Mukhlisin Ponorogo. Tadi Banjarmasin, sekarang Ponorogo. Ponorogo ini Pak, ya itu saya kurang tahu ya, setiap bulan atau berapa itu membantu RT-RT di sekitarnya itu ada 13 RT itu mensubsidi RT itu 11 juta rupiah.
RT-nya Pak Siswo disubsidi 11 juta, RT-nya Fajar disubsidi 11 juta. Sing 1 juta nggo ketua RT-nya, sing 10 juta supaya RT-nya itu kegiatan di RT-nya itu berjalan dengan lancar. Kira-kira seneng ora Pak RT yang kayak wah, nggak kayak ngono, mening-mening RT selalu bukan barang ini. Buruk sekarang pemerintah. Itu masjidnya itu jadi menggelontorkan dari berapa tadi 13 hari jadi 143 juta untuk. Nah, Masjid Al Muhsinin Baitul Muhsinin ya. Masjid Baitul Muhsinin itu punya Suryamat, punya Bank Siska. Jadi dia punya Bank Siska. Dia meminjamkan uang kepada warga dan jamaah dengan bunga 0 rupiah. Nyilih 10 juta, bali 10 juta. Nyilih 20 juta, bali 20 juta. Dan banyak di antara mereka sing nyilih 10 juta, baline gur 10 juta. Kenapa? Karena memang tujuannya itu memudahkan atau mengatasi masalah. Kudu sing 10 juta, baline 12 juta kudu. Betul nih, Bang sawah. Itu Bank Siska namanya. Ini juara pertamanya ini. Juara pertamanya. Nah, dia juga punya industri air minum dan punya restomu, ya, punya restomu. Itu Al-Muhsin. Saya belum pernah ke Baitul Muhsinin, tapi saya sudah bertemu dengan apa itu takmirnya di Masjid Al-Falah. Jadi saya tidak terlalu tahu banyak tentang Masjid Baitul Muhsinin, cuma dengar ceritanya aja kemarin juara pertama. Bukan, maksudnya mendengar itu dari cerita dia. Kalau Al-Jihad kan saya sudah pernah kesana. Kemudian yang berikutnya adalah masjid atau pimpinan ranting Masjid Gunung Pring Muntilan. Muntilan ini jejer dengan Jogja, berbatasan langsung. Pimpinan ranting Muhammadiyah Muntilan itu punya SD, yang SD itu siswanya 1.500 dan untuk pendaftaran tahun 2027 sudah ditutup dari kemarin. Tahun 2027 udah habis kuotanya. Kayak orang gaji 10 tahun selesai. Nah, pimpinan ranting apa tadi Gunung Pring. Nah, saya sempat mampir kemarin waktu dari Al-Falah sama teman-teman itu mampir. SD-nya Gunung Pring itu punya 40 armada. Jadi wali santrinya, wali muridnya itu orang perlu repot-repot njujuk nama sekolahan. Ibaratnya SD Gunung Pring itu ada di sini, mobil 40 kuwi sing siji gur ngurusi wong Sri Dadi. Mobil sijine gur ngurusi wong Sri Basuki. Pokoknya 40 kuwi ngurusi kampungnya dewek-dewek. Jemput yang dari Sinarjo, jemput yang ada di Poncowarno, yang dari Sinarjo sama Poncowarno itu mobilnya beda, bukan mobil satu. Yang dari Watu Agung semuanya disebut dengan mobil 40 itu. Makanya wong tuane jauh-jauh pun nggak masalah. Orang apa sekolah atau wong ora antar jemput. Kita kan kadang-kadang direpotkan dengan antar jemput ya. Agi dorongi batas jam 10 kon jemput. Jam 11 kon jemput. Bar zuhur kon jemput. Naik balik kasih. Itu kan ya itulah lagi kerja sini kantor ya betul. Kalau di sana nggak usah repot-repot. Terima pendaftaran, kemudian sudah. Yang antar jemput itu sekolahannya. Kita bisa nggak ini MTS, mana MTS, Pak Anwar. Jadi siapkan aja Pak, mobil 40 unit. Jadi nanti kita cari orang kali jadi, cari orang nggak usah pikir antar jemput. Insya Allah sanawiyah nanti jumlah muridnya 1.500. Itu di Gunung Pring. Kalau panjenengan ke Jogja mampir aja, nggak jauh kok dari apa itu, dari jalan utama itu nggak jauh. Nah ini juara pertama untuk kategori pimpinan cabang Muhammadiyah adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong. Pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong itu punya 3 rumah sakit.
Salah satu rumah sakitnya itu tidak ada di Gombong, tapi di Kroya. Iki nek sing ngerti daerah Gombong. Gombong ke Kroya itu ada 1 jam. Jadi pimpinan cabangnya itu di sini, tapi punya rumah sakit itu di Gunung Sugi. Ada rumah sakit yang di Kroya itu terseok-seok, kemudian diakuisisi atau dibeli oleh pimpinan cabang Muhammadiyah seharga 100 miliar. Semua guru yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah di cabang Gombong wajib jadi aktivis masjid. Wajib jadi aktivis masjid. Umpama ini masjid jadi aktivis masjid kene apa Al-Falah atau Al-Bayan atau pokoknya jadi aktivis masjid. Kalau tidak mau jadi aktivis masjid atau jadi aktivis stunting, minggir. Isi pirang-pirang mesti gelap kerjaan Muhammadiyah. Angger peraturannya kayak ngono. Sapa wong guru ora dadi pengurus masjid atau pengurus stunting di pimpinan cabang. Wah iki isine guru-guru tok iki. Iki Pak Budi. Pak Budi berani Pak Budi. Guru sing ora dadi aktivis masjid, wah. Pirang-pirang wong sing kelentet, tapi ini Gombong Pak Budi. Pak Budi kalau ke Jogja mampir aja di Gombong. Anu tuh priwe carane jane. Tenggal temen ya ono apa dicegat tenggalan penggal gurune kepriwe gitu. Di Jawa itu Pak, di cabang atau di ranting itu kokamnya itu semuanya di atas 100. Kita kokamnya berapa? Loh. Ranting ini kokamnya yang aktif 2 di sini, Devan sama Fadil. Jadi ketua rantingnya atau ketua ini takmir masjidnya juga tidak terlalu aman ini fisiknya kalau ada serangan. Nah kokamnya guru loro. Nah karena arep nyenggol ketua cabang Muhammadiyah Ponorogo itu kokamnya itu 250 aktif semuanya. Wani-wani nyenggol PCM lawan orang saya. Mengkene sama sih nyenggol PCM ya mono. Kokamnya yang mono. Karena nggak aktif ya. Jadi mereka itu berani Pak. Terus. Wani karo aku jago kamu 150. Wah, kayaknya pimpinan ranting kayak mono ya. Guru loro Fadil cilik mending malah. Ditekani wong 5 ya mlayu. Tapi ini mung Gapura aku enggak apa-apa loro. Devan karo Fadil. Aku jane mikir mung Gapura enggak apa-apa kudu mlayu-mlayu. Nek tenan dijikatan dalan ya nyerap bae. Mar lawan dia Devan. Dia orang mungkin. Kemudian Rawamangun. Ini pendek aja. Rawamangun saya juga tidak ke sana, jadi saya tidak tahu, tapi yang jelas maju banget. Dan Rawamangun ini insya Allah cabang yang mendaftar tahun 2026 itu menjadi tuan rumah apa? ACRM Award atau ini ACRM Award lah, singkatannya apa sih bahasa Inggris barang sih? Cabang nanti mau punya award apa? Award itu apa? Wong Jawa orang bahasa Inggris sih. Nah itu di Rawamangun memungkinkan kita kalau mau ke Rawamangun itu lebih banyak orang atau cabang yang siap untuk menerima tuan rumah itu harus nggak miur-miur atau harus gagah. 600 peserta cabang ranting kuat di Banjarmasin itu disewakan hotel semuanya, ditanggung oleh cabang Muhammadiyah Banjarmasin. 600 itu selama berapa? 13, 14, 15, 16 tidurnya di hotel. Hotelnya ya lumayan mewah untuk ukuran saya. Dan 600 orang itu dimpani kabeh. Warung teng pirang atus juta aku bayang. Hotel berapa sih? Boleh nggak 200? Nggak boleh lah ya, berapa Prima? Yang kemarin kita itu tinggalin kira-kira berapa? 400-an lah ya. 400 ribu 600 satu orang. Saya sama Prima 2 orang itu bayari saya sama Prima 3 hari aja sudah 1.800.000. Saya sama Prima 1 kamar. Bayari saya sama Prima itu tidurnya 1.800.000. Padahal uangnya 600 ini bayar hotel gitu. Nah, cabang yang ketempatan untuk menjadi cempot
harus punya uang miliaran karena harus menjamu orang 600 diempani kalau ditempatin di hotel. Kayaknya cabang Alirejo ya. Berapa puluh tahun untuk berani menjadi tuan rumah CRM. Tapi semoga jangan patah semangatnya. Nah, ini rahasianya. Berapa menit lagi? Hah? 3 menit. Saya minta mundur berapa ini ya? Karena ini nggak ada episode lanjutannya. Rahasianya, yang pertama, bahwa mereka bisa seperti itu waktunya sangat lama. Ada prestasi yang mereka tempuh seperti Al-Jihad itu dibutuhkan waktu 30 tahun. Dia mulai itu dari 1996 merubah manajemen, baru sekarang bisa seperti itu. Berarti berapa? Sekitar 30 tahun. Ya. Kemudian Joko Karyan itu dimulai 2026. Berarti sekarang sekitar 20 tahun. Kemudian Al-Falah 2016. Berarti sekarang sudah 9 tahun. Artinya tidak ada masjid seperti mereka cemerlangnya itu yang di bawah 1 tahun. Lah kita itu sekarang baru 10 bulan. Memang kita tidak seperti mereka. Ya, kita tidak punya Surya Maret. Ya, kita belum bisa ngasih RT 10 juta. Ya, kita juga belum bisa banyak menyantuni. Tapi kita baru 10 bulan sudah bisa mengeluarkan beras hampir 1 ton. Sudah bisa memberikan makan kepada warga itu setiap malam Jumat 150 porsi, paginya 70 porsi. Ya. Dan sudah bisa membiayai orang penguburan, sudah bisa membantu orang donor darah 10 bulan. Saya membayangkan kalau ini bisa dilakukan istiqomah, maka di 30 tahun kemudian masjid kita itu akan lebih di atasnya dari masjid Al-Jihad. 30 tahun. Tidak mengapa. Barangkali pada saat itu kita tidak bisa menyaksikan masa kejayaan anak kita, atau tidak bisa menyaksikan kejayaan anak cucu kita. Paling tidak kita yang memulai, sekalipun kita sudah di alam barzakh. Kalau besok masjid Taqwa itu isinya 1000 orang jamaah di sini, kita yang sudah dari kuburan tinggal nunggu pahalanya saja. Tenang aja Mas. 30 tahun bukan mudah-mudahan 1000 orang jamaah di sini. Kita nyantai-nyantai di sana ya Mas ya. Dan yang lainnya tentunya ya. Jadi itu durasinya cukup panjang ya. Kemudian jadi bapak-bapak yang belum memulai masjidnya cepat dimulai hari ini. Mau azan dulu atau tidak? Azan dulu ya. Azan nanti kita seperti halnya lanjut, kemudian nanti kita sholat isya. Yang cukup panjang, maka saya berharap ya masjid-masjid yang hari ini tidak ada pengajiannya sepekan sekali, masjid-masjid hari ini yang tidak punya program, ayo kita mulai hari ini. Gak apa-apa pengajian isinya orang 5, gak apa-apa pengajian isinya orang 10, tidak apa-apa. Kita berharap di 30 tahun yang akan datang, setelah kita meninggal masjid kita jadi makmur, kitalah yang menjadi pionir ya. Nanti insya Allah dari Masjid Taqwa Kalirejo bisa membantu kajian malam apa nanti diatur, tentu bersama Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah ya, diatur. Masjid yang belum punya kajian sepekan sekali nanti kita bantu. Uang Masjid Taqwa ini salah satu pesan dari Pak Jamaluddin, jangan membuat makmur masjidnya sendiri tok, tapi harus bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid-masjid tetangga. Keberhasilan seorang takmir itu bukan sekedar memakmurkan masjidnya tok, tapi juga mempunyai kemampuan untuk memakmurkan masjid-masjid tetangga. Keberhasilan cabang Muhammadiyah bukan cuma mampu untuk memakmurkan cabangnya tok, tapi juga harus mampu memakmurkan cabang-cabang tetangganya. Itu pesan dari Pak Jamaluddin ya. Kemudian rahasia yang kedua, kenapa cabang Muhammadiyah bisa maju, kenapa masjidnya itu bisa maju? Rahasia yang kedua adalah cabangnya, sekolahannya, masjidnya berkualitas. Nah ini yang
juga belum bisa dimiliki oleh masjid. Kalau masjid kepingin berkualitas, maka pematerinya di sana itu isinya doktor, profesor, LC. Otomatis kalau yang isi umpama kayak Ustadz Adi Dayat LC, umpama ini, kan dari Sunarjo ke sini terus, nggak cuma kolo-kolo ya kan, dari pojok ke sini terus. Cuma kan kita belum bisa menghadirkan pemateri seperti itu, ya. Tapi ini rahasia. Kenapa mereka bisa ramai? Karena pematerinya berkualitas. Juga seperti tidak ada alasan buat sebuah masjid atau sekolahan yang tidak maju, yang tidak banyak jamaahnya itu alasannya berkurang mungkin rame lah. Gonku Muhammadiyah sedikit. Gonku orang Islamnya sedikit. Di Akademi Marbot, walaupun orang Muhammadiyahnya sedikit di daerah itu atau orang Islamnya sedikit, bukan alasan masjidnya nggak ramai. Itu mesti karena masjidnya tidak berkualitas. Masjid Kapal Jalan itu jumlah orang muslimnya di sekitarnya itu cuma 3% saja. Sekelilingnya orang muslim itu cuma 3%. Lainnya itu orang Tionghoa. Tionghoa agamanya apa? Nggak tahu saya, Kristen atau nggak punya agama. 97% itu Tionghoa. Satu bulan infak masjid Kapal Jalan itu 6 sampai 9 miliar. Dan beras yang dibagikan kepada warga sebanyak 6 ton per bulan. Silakan dibuka di YouTube. Saya tidak bohong. Kapal Jalan dikelilingi 3% muslim, selainnya Tionghoa. Artinya kenapa bisa seperti itu? Karena masjidnya berkualitas. Masjidnya diurusi, bukan diurusi dengan waktu yang sisa, bukan diurusi dengan uang yang sisa, bukan diurusi dengan tenaga yang sisa, bukan. Kalau kita kan urusi dengan sisa-sisa ya. Sisa waktunya kita gunakan ngurusi masjid. Sisa uangnya kita gunakan untuk infak ke masjid. Sisa tenaganya, yuk ke masjid. Ya cek-cek, kurang seru banget ya. Itu karena memang kita menggunakan tenaga sisa. Sisa-sisanya aja ke masjid. Kalau semuanya itu di masjid itu diurusi dengan semua yang sisa-sisa, maka kata Ustadz Kusnadi bisa dipastikan masjidnya tidak akan makmur. Tapi masjid yang makmur itu syaratnya diurusi dengan serius. Contohnya Kapal Jalan. Jadi tidak ada alasan sekolahannya orang maju karena warga Muhammadiyahnya sedikit atau karena sedikit. Sekarang Pak, sekolah atau sholat itu sholat dalam kui Muhammadiyah main ya orang. Sing penting sekolahnya berkualitas. Lah wong eneng lho Pak, kancaku iku sekolahnya Cendelaras. Wong Islam, apa kata dia? Dia mengatakan karena SD Cendelaras itu lebih berkualitas daripada sekolahan Islam. Artinya kalau kita nggak sampai segitu lah, harus berkualitas apapun Cendelaras kita nggak bisa. Tapi kalau sekedar Muhammadiyah, Salafi atau NU itu tidak bisa jadi alasan kalau kita sedikit. Selama sekolahan kita berkualitas, selama masjid kita berkualitas, orang itu akan berbondong-bondong untuk menitipkan anaknya sekolah di situ. Saya kembali ke Gunung Pring. Gunung Pring itu orang Muhammadiyahnya itu masjid atau sekolahnya itu cuma 10%, 90%-nya non Muhammadiyah. Kenapa orang itu mau menyekolahkan di Gunung Pring? Karena sekolahnya berkualitas. Nggak peduli itu Muhammadiyah, nggak peduli itu NU, nggak peduli. Kalau sekolahnya itu berkualitas, pasti diburu oleh para orang tua siswa. Apalagi kayak Gunung Pring tadi. Termasuk bagian yang berkualitas adalah muridnya itu diantar jemput. Jadi wong tuane orang wedi nek anaknya digawa culik. Nah, dia kan seperti ini culik, ini culik. Orang ngerti kuat. Nah, itu. Kemudian pesan Pak Jamaluddin. Pesan Pak Jamaluddin yang pertama, pimpinan Muhammadiyah itu harus kompak. Pimpinan Muhammadiyah, pengurus masjid, pimpinan ranting Muhammadiyah tidak boleh punya hobi suka padu, suka reak, suka berselisih, tidak boleh. Ngurus kurikulum padu,
ngurus jam belajar reak. AC-nya dipatennya apa di urupna ribut desit. Jamnya iki 10 menit apa 15 menit jarak komat ribut. Itu kalau orang itu punya hobi reak, punya hobi padu, kok jadi pembesar di sekolahan, kok jadi pembesar di cabang Muhammadiyah, kok jadi pengurus takmir, bisa dipastikan tidak akan maju, kata Pak Jamaluddin. Jadi tidak boleh pimpinan cabang dan pleno dan jajaran tingginya, pimpinan sekolahan itu atau takmir masjid kuwi duwe hobi seneng padu orang. Nek seneng padu pindah ke pasar. Nah, kemudian apalagi kata Pak Jamaluddin, orang yang suka marah-marah di sekolahan atau di masjid, ngurusi takmir, apa jadi takmir senang ribut, kok marahnya itu dibawa sampai ke rumah. Karena nek wong nganggo marah itu kegawa-gawan rumah ya Bu ya. Ngamuke gawe masalah nanti tekan rumah sing ngamuk-ngamuk wae. Coba ngono ora bojone. Coper. Padahal masalahnya nggak di situ. Itu berbahaya untuk menciptakan kader. Kata Pak Jamaluddin, kalau seandainya ada orang sampai rumah kok